Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia berupa kesehatan kita masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran mata kuliah usul fikih meskipun tidak dengan tatap muka. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, hari ini kami dari kelompok 15, kelompok terakhir, saya Fulatun Nabila dan rekan saya Nur Hafidho akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, dalam usul fikih harus memperhatikan beberapa kaidah yang dapat membantu dalam mencari arah dan aturan pada saat menggali dan menetapkan suatu hukum Islam. Kaidah tersebut antara lain ada ta'wil, nasah, muradif, dan mustarok. Untuk itu kami hari ini akan mempresentasikan keempat hal tersebut. Langsung saja, yang pertama ada ta'wil. Ta'wil asal bahasanya dari kata al-awl yang berarti ar-rujuk atau kembali, dan al-ma'al berarti al-masir atau tempat kembali. Nah, secara istilah ta'wil ialah menguraikan kalamnya dan menjelaskan maknanya. Imam Al-Ghazali mengartikan ta'wil ialah suatu pernyataan perihal kemungkinan suatu arti yang diperkuat dengan dalil makna zahirnya. Ulama salaf memaknai ta'wil menjadi dua. Yang pertama, seperti penjelasan sebelumnya, yaitu ta'wil menguraikan kalamnya dan menjelaskan artinya. Sedangkan yang kedua, ta'wil ialah membelokkan suatu makna ke makna yang dianggap lebih kuat. Nah, dari berbagai sudut pandang ulama mengenai pengertian ta'wil dapat disimpulkan ta'wil menjadi dua makna, yaitu ta'wil dapat mengalihkan arti yang dapat menjadikan kita ragu dan bingung ke arti yang membuat kita yakin dan tentram. Dari arti ini, ta'wil berhubungan hanya dengan ayat-ayat yang tergolong samar-samar. Yang kedua, selain memiliki arti secara zahir atau lahiriah, ta'wil juga termasuk dalam golongan makna batiniah yang memiliki hubungan dengan ayat-ayat firman Allah. Dalam melakukan ta'wil ada syarat-syarat yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama, ada alasan yang mengharuskan melakukan ta'wil. Contohnya seperti ada dua dalil yang bertentangan sehingga sulit diamalkan kecuali dengan jalan ta'wil, yaitu dengan mengambil salah satu yang kuat atau sahih. Yang kedua, dilarang meniadakan nas dalam melakukan ta'wil, karena ta'wil itu merupakan perkiraan atau sangkaan yang bersifat dzanni, maka tidak dapat menggugurkan nas yang bersifat pasti atau qat'i. Yang ketiga, ketika akan melakukan ta'wil harus memastikan lafadz yang akan ditakwil harus bisa dan diterima. Yang keempat, dalil yang digunakan ta'wil wajib memakai dasar dalil yang kuat atau sahih, serta dalil batin harus lebih kuat dari zahir. Yang kelima, ketika akan menghasilkan suatu ta'wil harus laras dengan makna urf, bahasa Arab, dan syar'inya. Yang keenam, ketika menggunakan ta'wil dengan menggunakan qiyas, maka yang digunakan yaitu qiyas al-jali. Hal ini karena menurut ulama madhab Syafi'i, di dalam qiyas jali itu sudah mengetahui dengan pasti bahwa tidak ada perbedaan far'u dan aslnya. Yang ketujuh, ulama yang melakukan ta'wil harus memenuhi syarat mujtahid dengan bekal ilmu pengetahuan agama yang baik dan bahasa Arab yang mahir. Orang yang tidak memenuhi kualifikasi mujtahid maka dilarang melakukan ta'wil karena ditakutkan ikut terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang agama Islam, seperti mengungkapkan suatu hal tanpa menggunakan ilmu. Selanjutnya, kriteria mereka yang ingin bertakwil. Yang pertama, harus mempunyai dan paham ilmu tentang segala hal yang ada kaitannya dengan Al-Quran, yaitu tahu, paham, serta menguasai segala hal tentang ayat-ayat terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Nah, ini tidak harus menghafalnya. Yang kedua, mempunyai ilmu tentang sunnah-sunnah Rasul. Sunnah artinya
Ia tahu, paham, dan menguasai seluruh hadis-hadis tentang hukum Islam dan dapat membedakan antara hadis kuat, sahih, dengan hadis yang dhaif. Tahu antara ijma dengan pendapat ulama yang berbeda. Yang ketiga, menguasai salah satu model dalam berijtihad. Apa itu? Yaitu menguasai ilmu usul fikih. Yang keempat, harus paham dan menguasai bahasa Arab baik dan benar. Tahu arti dari setiap kosakatanya. Karena kebanyakan orang yang masih awam belum bisa menguasai bahasa tersebut dan tidak paham maqasid syariah dengan sempurna. Selanjutnya, bentuk takwil. Menurut ulama usul fikih, takwil dibagi atas 3 bentuk. Yang pertama ada takwil qorib, ialah takwil yang tidak banyak memiliki perbedaan dengan makna terangnya atau makna zahirnya. Hanya menggunakan petunjuk biasa dan sederhana saja, sudah dapat dipahami bagaimana maksudnya. Contohnya, pada surat Al-Maidah ayat 6 ditakwil dengan al-azmu ala ada'is sholati. Dihasilkan bahwa dalam syariat Islam tidak dituntut ketika akan mengerjakan sholat harus melakukan wudhu bagi muslim yang mukallaf, karena wudhu ialah syarat sah dalam melakukan sholat dan syarat itu haruslah dipenuhi sebelum sesuatu yang disyaratkan. Yang kedua ada takwil ba'id, berarti suatu lafadz yang dialihkan dari lahirnya yang sangat jauh sehingga butuh dalil yang lebih kuat. Tidak bisa hanya menggunakan dalil yang sederhana. Ulama Syafi'iyah dengan ulama Hanafiyah berbeda pendapat terkait arti yang jauh dengan arti zahirnya. Hal itu mengakibatkan adanya beberapa perbedaan dalam masalah furu' di antara keduanya. Yang ketiga ada mu'tazar. Takwil mu'tazar ini merupakan takwil yang dilarang dilakukan karena disebabkan tidak adanya dalil yang mampu menjadi sandarannya. Selanjutnya ada nasakh. Nasakh berasal dari bahasa Arab yang berarti peniadaan, penghapusan, dan perpindahan. Sedangkan jika kita lihat dari pengertian secara istilah, terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ulama mutaqaddimin dengan ulama mutakhirin. Menurut ulama mutaqaddimin, nasakh ini mempunyai beberapa cakupan makna, antara lain yang pertama, membatalkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang sudah ditetapkan sesudahnya. Yang kedua, hukum yang bersifat am lebih dikhususkan dengan hukum yang datang setelahnya dan lebih khusus. Yang ketiga, bayan yang datang setelah hukum yang memiliki sifat samar. Yang keempat, menetapkan syarat-syarat hukum yang belum memiliki syarat. Berdasarkan cakupan yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa ulama mutaqaddimin memiliki pandangan yang luas terhadap pengertian dari nasakh, yaitu berakhirnya atau terhapusnya suatu hukum baru yang akan ditetapkan tapi tidak terbatas oleh waktu. Berbeda dengan ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin lebih menyempitkan ruang lingkup nasakh, baik yang dinasakh maupun menasakh. Menurut mereka, nasakh mempunyai fungsi menggugurkan hukum pertama dengan dalil yang baru. Dalil yang baru ini disebut nasikh dan hukum yang pertama disebut mansukh. Penghapusan hukum tersebut dinamakan nasakh. Berarti dapat disimpulkan bahwa menurut ulama mutakhirin, berakhirnya ketentuan suatu hukum dan diganti hukum baru yang muncul sehingga hukum sebelumnya sudah tidak berlaku. Itu disebut nasakh. Syarat-syarat nasakh. Ulama mujtahid dapat menerima adanya nasakh jika sudah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, ketika akan melakukan nasakh, yang dinasakh haruslah hukum syara'. Hukum syara' merupakan hukum yang mempunyai sifat alami, tidak termasuk dalil akal maupun hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Yang kedua, dalil hukum baru yang menerangkan dalil terdahulu sudah tidak berlaku, datangnya terpisah dari hukum pertama. Yang ketiga, dalil hukum yang pertama yang dinasahkan dipastikan tidak menunjukkan tanda-tanda berlakunya hukum tersebut selamanya. Macam-macam nasakh. Kita bisa melihat pembagian nasakh
terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama Al-Quran dengan Al-Quran. Bagian nasah ini terbagi lagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, nas yang teksnya dinasah, tapi isi hukumnya di dalamnya tetap berlaku. Artinya ada salah satu firman Allah yang dinasah namun hukum di dalamnya tetap berlaku. Yang kedua, melakukan nasah di bacaan dan hukum di dalamnya. Artinya bahwa ada firman Allah yang lafadz maupun isinya sudah permanen namun dinasah baik lafadz maupun isinya. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang persusuan. Ada bagian ayat yang dihapus, yaitu yang menjelaskan tentang diharamkan kawin dengan saudara persusuan dengan syarat menyusu dengan si ibu selama 10 kali. Kemudian dilakukan penasahan diganti menjadi 5 kali melakukan. Terus yang ketiga, nasah yang tidak melakukan nasah tilawahnya. Artinya ada beberapa firman Allah bacaannya masih ada di dalam kitab suci tersebut namun sudah tidak berlaku hukumnya dalam penerapan sehari-hari. Contohnya, hukum bagi orang yang berani melakukan zina akan dihukum dengan kurungan sampai mati. Terdapat pada surat An-Nisa ayat 45. Namun hal tersebut sudah tidak ada keberlakuan lagi karena turun ayat lagi surat An-Nur ayat 2 yang isinya bahwa hukuman orang yang berzina ialah didera 100 kali. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu nasah Al-Quran dengan sunnah. Beberapa ulama berpendapat mengenai bagian ini. Menurut mereka, tidak dapat menasah kitab suci dengan menggunakan sunnah karena perbedaan sifatnya. Al-Quran dianggap lebih kuat daripada hadis. Menurut ulama Syafi'i, hadis tidak sederajat dengan Al-Quran. Sedangkan ulama Hanafi, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa Al-Quran boleh dinasah dengan hadis yang mutawatir karena sunnah termasuk dalam wahyu. Contohnya, wajibnya puasa Asyura berdasarkan hadis dari Bukhari Muslim dari Aisyah yang mengatakan bahwa sebenarnya puasa Asyura itu wajib. Namun ketika ada kewajiban pada bulan Ramadan melakukan puasa, maka pada bulan Syu'ara yang awalnya wajib menjadi tidak wajib lagi. Yang ketiga, melakukan nasah sunnah dengan sunnah. Sebenarnya memang hakikat nih, sunnah harus dinasahkan dengan menggunakan sunnah juga. Contohnya pelarangan melakukan ziarah kubur yang sebelumnya Nabi melarang melakukannya karena dianggap menyerupai tradisi agama lain. Kemudian beliau menganjurkan melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Fulzatun Nabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai muradif dan mustarak. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari muradif. Pengertian muradif. Nah, muradif ialah sebuah kalimat yang lafaznya banyak akan tetapi maknanya sama. Nah, contohnya dari muradif ini seperti lafaz al-asad dan al-laitis. Nah, di mana maknanya itu singa. Yang kedua yaitu pengertian mustarak. Mustarak ialah satu lafaz yang menunjukkan dua makna atau lebih. Jadi mustarak ini merupakan kebalikan dari muradif. Contoh dari mustarak sendiri yaitu pada lafaz salah satu kuru'. Nah, itu lafaz kuru'. Nah, lafaz kuru' ini memiliki makna yang berbeda. Ada yang memaknainya haid atau ada juga yang mengartikannya itu sebagai suci. Yang selanjutnya yaitu sebab adanya lafaz mustarak. Nah, secara umum timbulnya lafaz mustarak sendiri di dalam bahasa sangatlah banyak sekali. Nah, salah satu yang penting itu adalah perbedaan kabilah di dalam menggunakan lafaz untuk menunjukkan pada beberapa makna. Nah, contohnya itu seperti lafaz yadun. Nah, ada sebagian kabilah yang mengartikan suatu lafaz yadun itu
kepada seluruh hasta. Nah, akan tetapi ada juga sebagian kabilah yang lain itu mengartikan suatu lafaz yad itu dengan lengan atau telapak tangan. Nah, sedangkan sebagian kabilah yang lain mengartikan suatu lafaz itu dengan telapak tangan secara khusus. Selanjutnya yaitu timbulnya lafaz mustarok. Yang pertama, perbedaan beberapa suku di dalam lafaz di mana menunjukkan beberapa makna. Nah, bangsa Arab kan mempunyai dua suku atau dua golongan. Yang pertama ada golongan Adnan serta ada golongan Khotan. Nah, di masing-masing golongan ini kan pasti memiliki suku yang beragam, yang bermacam-macam, serta desa yang banyak sekali dan yang berbeda-beda tentunya. Nah, jadi ini contohnya itu semisal yang sudah saya contohkan sebelumnya, misalkan sebagian suku ini mengartikan sebuah lafaz yad itu sebagai lengan tangan atau telapak tangan. Ada juga sebagian suku yang lain itu memaknainya tapak tangan saja. Nah, jadi di sini para ahli bahasa itu menyatakan jika yadun itu secara bahasa Arab ialah lafaz yang memiliki 3 makna. Dia itu satu lafaz akan tetapi memiliki 3 makna, di mana lafaz ini dipergunakan dalam makna yang hakiki, yang kemudian digunakan untuk makna lain secara majas. Kedua yaitu di antara dua makna memiliki makna yang sama. Oleh karena itu, satu lafaz dapat digunakan ke dalam dua pengertian. Nah, jadi contohnya itu kan sebelumnya lafaz Qur'an ini kan makna awalnya itu waktu tertentu. Nah, contohnya itu misalkan seorang perempuan dikatakan memiliki Qur'an disebabkan ia ini memiliki datang bulan atau sedang haid di waktu tertentu. Nah, serta suci di waktu tertentu juga. Yang ketiga yaitu awalnya suatu lafaz dipergunakan untuk suatu makna, nah lalu berpindah pada makna lain melalui majas. Nah, dikarenakan adanya alaqah, nah di mana alaqah ini tuh dilupakan lalu hilang, menyebabkan kata tersebut dipergunakan untuk kedua arti yang sebenarnya hakiki tanpa tahu alaqah tersebut. Yang selanjutnya yaitu hukum lafaz mustarok dan dalalahnya. Nah, yang dimaksud dengan syariat adalah supaya kita beramal sesuai dengan ketentuan makna lafal yang ada. Nah, lafal mustarok tidak menunjukkan salah satu arti tertentu saja. Dari makna lafaz mustarok, selagi tidak ada hal-hal qarinah yang menerangkannya. Nah, jikalau lafaz mustarok itu tidak ada penjelasan, akan tetapi sesuatu yang diinginkan itu salah satu makna, maka dengan sendirinya lafaz mustarok itu ditinggalkan. Nah, oleh karenanya mana bisa kita beramal sesuai dengan petunjuknya, sedangkan kita aja tidak mengetahui maksud yang sebenarnya. Nah, berbicara mengenai hal ini, jadi tiap lafaz mustarok itu yang datang dari syariat tentu disertai dengan qarinah, baik itu perkataan atau haliyah. Semisal pada surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya istri-istri yang diceraikan hendaklah berdiam diri, beribadah 3 kali suci. Nah, pada lafaz Qur'an mempunyai 2 makna, yaitu datang bulan dan suci. Nah, di antara kedua makna ini makna mana yang dikehendaki? Nah, yang dikehendaki itu ialah makna datang bulan menurut satu pendapat saja. Nah, jadi itu di sini yang dimaksudkan adalah iddah. Nah, jadi iddah di sini itu tidak adanya janin atau kandungan. Nah, adanya suatu kandungan bisa diketahui dari adanya datang bulan atau tidak. Nah, dari contoh ini kita bisa tahu jika yang dimaksud lafaz mustarok ini hanya satu arti saja, sedangkan qarinahnya adalah halaliyahnya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk lafaz muradib dan musytarok.
Nah, tentu saja untuk mengetahui suatu lafaz muradif atau mustarok itu dilihat dari siyakul kalamnya. Nah, di antaranya ini ada beberapa contoh dari muradif. Yang pertama yaitu al-khauf dan khasyah. Nah, artinya takut. Nah, dari kedua kata ini, kata khasyah merupakan makna yang lebih tinggi atau lebih kuat dari makna al-khauf. Yang kedua itu contohnya asyukh dan al-bukhl, yang artinya pelit atau kikir. Yang ketiga hasad dan al-hikdu, yang artinya dengki. Yang selanjutnya yaitu contoh lafaz mustarok. Lafaz mustarok yang paling sering kita jumpai, salah satunya itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Di mana yang artinya itu wanita-wanita ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Nah, lafaz quru di dalam ayat tersebut ini jika dalam bahasa Arab dimaknai suci dan bermakna juga masa haid. Jadi seorang mujtahid itu harus mengerahkan segala kemampuannya supaya bisa mengetahui makna yang dituju oleh syar'i dalam ayat tersebut itu yang mana. You are my guide, and I will always follow your way.